Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman ya. Sudah lama saya tidak membuat video, dan hari ini alhamdulillah bisa membuat video lagi ya. Apa kabar buat teman-teman semua? Salam satu hobi. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Dilancarkan semua segala urusannya. Baik teman-teman, jadi hari ini saya mau sharing tentang anggur Gospi saya ini ya teman-teman. Setelah 1 bulan, kurang lebih 1 bulan anggur Gospi ini sakit, boleh dikatakan sakit, tapi alhamdulillah sekarang mulai sembuh ya teman-teman, seperti itu. Nah, bagaimana ceritanya kita nanti akan ceritakan dari awal kronologi awal mula anggur Gospi ini sakit teman-teman. Oke, kita gaskan ya teman-teman. Baik teman-teman, nah ini anggur Gospi ini ditanam tanggal 19 bulan Desember 2024 ya. Jadi usianya sekarang itu 7 bulan setengah ya. Usianya 7 bulan setengah. Dan saya lakukan pruning pembuahan tanggal 13 bulan Mei ya. Jadi saat usia 5 bulan saya lakukan pruning pembuahan. Berarti saya masukin pupuk pembuahannya sebulan sebelumnya di saat usia 4 bulan ya teman-teman. Jadi saat usia 4 bulan saya mulai melakukan pupuk pembuahan yang pertama, yaitu pupuk Happy ya teman-teman, dengan interval setiap seminggu sekali selama sebulan. Jadi waktu itu setiap hari Minggu saya lakukan pemupukan pembuahan, dan seminggu kemudian saya lakukan pemupukan pembuahan lagi. Jadi selama 1 bulan itu saya melakukan pemupukan pembuahan sebanyak 4 kali tanpa dilakukan penyiraman rutin ya teman-teman. Jadi saya melakukan metode stres air waktu itu teman-teman. Dan alhamdulillah setelah di pruning pembuahan waktu itu keluar mata-mata butnya pada pecah, keluar tunas, keluar banyak mata but yang keluar pecah, mengeluarkan tunas baru yang membawa brokoli. Alhamdulillah waktu itu sehat ya teman-teman saat keluar pertama kali brokoli itu. Tetapi teman-teman, 3 hari kemudian atau 5 hari kemudian si daun-daunnya mulai menggulung ya. Si daun-daunnya itu mulai menggulung. Daun-daunnya itu mulai menggulung bagian area pinggir-pinggirnya, dan lama-lama dia menjadi lemas, menjadi layu ya teman-teman, seperti itu. Nah, termasuk si brokoli bunganya itu menjadi layu juga, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini nih teman-teman. Nah, dia lama-lama layu seperti ini ya. Layu seperti ini. Layu seperti ini, ujung-ujungnya setelah layu dia akan mengering ya teman-teman, seperti ini tuh. Di awalnya menggulung bagian pinggirannya dulu, lama-lama dia akan full layu si daunnya dan akan mengering, dan ujung-ujungnya si batangnya pun akan ikut mengering, termasuk si brokoli bunga anggurnya teman-teman, seperti ini tuh ya. Nah, ini kejadian waktu di Gospi, dan ini kejadian lagi di Jupiter saya teman-teman. Jadi setelah saya coba menganalisa dan belajar menanyakan, belajar ke yang lebih berpengalaman, coba konsultasi ke yang lebih berpengalaman, ternyata ada beberapa kesalahan yang saya lakukan teman-teman. Dan mudah-mudahan dari kesalahan saya ini saya coba sharingkan ke teman-teman melalui video ini. Mudah-mudahan teman-teman tidak mengalaminya ya. Mudah-mudahan anggur teman-teman sehat dan subur ya teman-teman. Nah, ini jadi kronologinya tadi setelah
Saya lakukan pruning pembuahan itu, mengeluarkan mata butnya pada pecah, semprot, mengeluarkan daun dan bunga yang banyak. Akan tetapi 5 hari, sekitar 3 sampai 5 hari kemudian, si daun-daunnya ini menjadi layu dan menggulung. Bunga-bunga anggurnya layu dan kering ya teman-teman, sebagian pada rontok semua. Setelah saya coba menganalisa dan bertanya, ternyata kesalahan pertama saya adalah saya melakukan pembuahan di usia anggur yang masih muda. Jadi saya melakukan pupuk pembuahan di usia masih 4 bulan waktu itu. Itu kesalahan pertama teman-teman. Jadi masih muda udah saya coba lakukan pembuahan. Terus yang kedua, saat melakukan pemupukan teman-teman, saat melakukan pemupukan ternyata dengan pupuk Happy itu saya mendapat saran si karate boronnya jangan disatukan. Contohnya seperti ini teman-teman, di saat hari Minggu ya, di saat hari Minggu kita melakukan pemupukan pertama, yaitu pupuk MKP dan KNO 3 putih dan magnesium sulfat. Nah, si karate boronnya jangan disatukan hari Minggu itu juga teman-teman, tetapi si karate boronnya lakukan pemupukannya di 3 hari kemudian, misalkan di hari Kamisnya. Jadi interval ada kurang lebih 3 hari kemudian baru karate boronnya diaplikasikan ke media tanam seperti itu. Nah, itu kesalahan yang pertama saya. Waktu itu pemupukannya sekaligus langsung ya teman-teman. MKP, KNO 3 putih, magnesium sulfat, karate boron itu langsung saya satukan dalam satu penyiraman ya teman-teman. Nah, itu kesalahan yang pertama. Yang kedua adalah metode stres air. Jadi kesalahan saya itu di usia yang tanaman anggur ini yang masih muda, saya melakukan stres air, dan itu tidak disarankan ya teman-teman. Untuk metode stres air itu disarankan untuk tanaman anggur yang usianya udah di atas 1 tahun atau di pembuahan yang kedua. Untuk pembuahan yang pertama ini diusahakan jangan melakukan metode stres air karena mengakibatkan tadi itu ya, si daun-daun yang di batang tersier ini akan menjadi rontok. Ada 1-2 yang bertahan, itu pun menjadi kering, dan itu waktu itu saya hilangkan semua ya di batang tersier ini, yang mengakibatkan si tanaman anggur ini tidak bisa memasak nutrisi dari pupuk yang sudah kita aplikasikan, tidak bisa dimasak secara sempurna karena daun-daun tuanya yang bisa memasak itu sudah hilang. Dan saat daun-daun muda muncul, si nutrisi yang berlebihan itu tidak bisa dimasak sempurna ya teman-teman oleh daun-daun yang masih sangat muda. Jadi si daun ini tidak kuat, yang mengakibatkan menggulung atau overdosis. Setelah itu teman-teman, banyak yang rontok, daun tunas-tunas rontok, layu semua, dan hama pun mulai menyerang karena kondisi media tanam menjadi asam, pH tanah turun, daun-daun tidak ada. Saat muncul sprout bunga daun-daun yang baru dengan kondisi yang tidak sehat, menggulung, sehingga hama-hama trip dan jamur mulai berdatangan seperti itu. Nah, itu kesalahan saya berikutnya teman-teman. Jadi usahakan untuk usia tanaman yang masih muda itu jangan melakukan metode stres air ya. Biarkan saja pemupukan pembuahannya seminggu sekali, tetapi diselingi misalkan di tengah-tengah minggu itu seperti tadi ya, misalkan MKP, KNO 3 putih dan magnesium sulfatnya hari Minggu, karate boronnya hari Kamis. Nah,
dan begitu minggu-minggu berikutnya selama 1 bulan. Penyiraman seperti biasa, melihat media tanam kondisional ya. Kalau media tanamnya sudah kering, kelembabannya udah hilang, siram, tapi jangan terlalu banyak ya teman-teman. Itu di saat menjelang pruning pembuahan teman-teman. Jadi si daun-daun ini pun di batang tersier tidak akan hilang, tidak akan rontok, tidak akan kekeringan ya teman-teman. Itu 3 kesalahan yang saya lakukan ya teman-teman, yaitu pembuahan di usia muda, metode pemupukan yang salah, bukan salah ya teman-teman, kurang tepat, karena bagi saya mungkin pemula baru, jadi cara mengaplikasikan pupuknya kurang tepat. Terus yang ketiga yaitu dengan metode stres air, itu kesalahan yang ketiga. Oke, jadi tapi itu aja teman-teman yang mau saya sharingkan. Mudah-mudahan tidak terjadi ke tanaman anggur ya teman-teman, ke tanaman anggur punya teman-teman. Tapi alhamdulillah dari situ kan ada hikmah yang bisa saya pelajari secara pribadi, dan alhamdulillah Gospi ini pun masih ada beberapa batang tersier yang bisa saya selamatkan seperti ini ya. Ini berarti udah sekitar 70 HSP ya. Ini 70 atau 75 HSP. Sebentar lagi, sekitar seminggu atau 2 minggu lagi akan saya panen ya, walaupun sisa sedikit seperti ini karena sebagian udah diicip-icip sama teman-teman juga, sama teman-teman, sama anak-anak ya. Tuh udah mulai protol. Ini sebagian dari sisa-sisa yang layu dan sisa-sisa, bukan yang layu, yang rontok ya, yang rontok saat brokoli ya, saat pemekaran bunga. Nah, dan sisa-sisa icip-icip teman-teman udah mulai diicip-icip sama anak-anak, nggak apa-apa karena ini skala hobi. Jadi silakan yang datang ke atas buat teman atau siapa mulai diicip-icip, silakan. Itu aja sih teman-teman, sharing dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ambil yang baik-baiknya dari video saya ini, jangan diambil yang jelek-jeleknya ya teman-teman. Ini sekedar sharing, tidak ada maksud untuk menggurui sedikit pun teman-teman. Oh iya teman-teman, ini alhamdulillah kondisinya ya sudah mulai sehat lagi. Kemarin yang bunganya rontok itu saya sebagian tersier saya foundation pruning, alhamdulillah udah mulai muncul, udah seprut lagi ya. Ini foundation pruning di 3 matabat, ini 2 matabatnya udah pecah. Yang ini pun udah mulai pada pecah. Ini 2 minggu terakhir ya, udah pada pecah juga ya. Ini 2 matabat saya sisakan, udah pecah juga. Dan alhamdulillah yang atas kemarin itu ya sebulan yang lalu stuck ya teman-teman. Alhamdulillah 2 minggu yang lalu itu saya coba pangkas di sini, kelihatan ya. Ini saya pangkas di sini tuh. Alhamdulillah sekarang membawa bunga teman-teman tuh ya, membawa bunga yang sehat. Mudah-mudahan tidak terjadi rontok lagi tuh ya. Alhamdulillah ini hasil dari Excel Brick. Rencananya karena dia stuck, terkena mungkin hama karena sakit kemarin, atau karena apa ya, media tanam yang asam, jadi pertumbuhannya kurang bagus. Ini kemarin saya coba pangkas, alhamdulillah sekarang udah muncul dan membawa bunga seperti ini teman-teman. Itu ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ini sehat ya. Dan ini pun alhamdulillah sebelah sini juga membawa bunga. Kelihatan gak ya? Nah, ini masih kecil ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Sekali lagi terima kasih ya atas supportnya. Sehat-sehat semua, dilancarin juga segala sesuatu urusannya. Salam sehat, salam satu hobi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.